Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayah Allah, taufik dan rahmat Allah telah mengantarkan kita untuk bisa sampai ke tempat ini untuk melaksanakan sebuah kewajiban selaku hamba yang beriman. Sekali lagi saya sampaikan, hanya karena taufik dan hidayahnya lah Allah bimbing hati kita, Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah ke tempat ini. Tentu dengan semua ini mari kita senantiasa lisan dan hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan semuanya itu sebagai sebuah anugerah yang luar biasa yang telah memberikan kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat tersebut, anugerah, taufik, hidayah, rahmat, kesehatan, kesempatan dan segala yang ada yang kita miliki, mari kita jadikan sebagai wasilah, sebagai wahana, media untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, sebagai apapun kita dan dalam kondisi apapun juga. Ketakwaan sekali lagi adalah satu-satunya bekal terbaik untuk bisa menjalani kehidupan di dunia dan terlebih-lebih di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, khatib demi khatib telah menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam ini. Jumat demi Jumat telah kita lalui bersama. Hari demi hari, detik demi detik, tak terasa entah sudah berapa kali kita melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini, rumah Allah ini. Namun di kesempatan yang berbahagia ini hadirin rahimakumullah, ketika Allah berikan kesempatan kita untuk bisa duduk seperti ini, mari kita rasakan adalah sebuah kebahagiaan, anugerah yang luar biasa. Karena boleh jadi suatu saat nanti kita akan tak mampu melakukan semua ini. Hadirin rahimakumullah,
Dalam kitab Al-Hikam disampaikan, kita bukan bangga dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan. Tetapi mari kita berbahagia karena Allah memberikan taufik hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan itu. Bedanya sangat tipis, hadirin. Boleh jadi suatu saat kita pernah bangga, senang kita bisa melakukan ibadah. Mungkin sah-sah saja. Kalau itu yang kita ucapkan, di sana ada tersirat bahwa kemampuan kita, bahwa kitalah yang menjadikan kita menjadi taat. Tapi sekali lagi, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sejatinya kita tak mampu berbuat apa-apa. Kalau sedikit saja taufik dan hidayah dicabut oleh Allah, maka telinga ini, maka kaki ini, maka hati ini akan dibuat menjadi buta, menjadi tuli, menjadi tidak peduli. Maka sesungguhnya hadirin rahimakumullah, mari sekali lagi kita bersyukur, terus bersyukur agar Allah terus berikan kita taufik hidayahnya, agar Allah bimbing kita terus, bimbing kita di zaman yang fitnah ini, yang penuh fitnah ini. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita bisa melihat mungkin di media sosial, di media massa, di media cetak, di media elektronik, begitu banyak fenomena yang mungkin semua fenomena itu membuat kita yang tidak memiliki dasar keyakinan dan keimanan yang kuat akan ikut terombang-ambing dengan sesuatu dan kondisi yang ada. Hadirin rahimakumullah, di satu sisi kita melihat sebuah fenomena bagaimana orang mempertahankan materi yang dia miliki, bagaimana orang berusaha mempertahankan jabatan yang ia sedang emban, bagaimana ia melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendapatkan semacam image dan prestise. Orang bisa menghalalkan segala cara hanya untuk mempertahankan sesuatu. Dan di satu sisi kita melihat ada orang yang berjuang dengan semangat yang tinggi, masih tetap mempertahankan sebuah kebenaran yang dia yakini, kebenaran yang didasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Tapi lihatlah kedua fenomena ini, tentu akan menjadi sesuatu yang menarik buat kita. Apakah ini sebuah kebetulan? Apakah gadget yang ada di tangan kita, lalu kita melihat sesuatu, membaca sesuatu, melihat sesuatu, itu adalah sebuah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ketika sesuatu bisa kita lihat, sesuatu bisa kita dengar, bisa kita rasakan dan bisa kita alami, itu artinya Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita. Apakah kita mampu mengambil hikmahnya? Entah sudah berapa kali kita melihat, entah sudah berapa kali kita mendengar, entah sudah berapa kejadian yang bisa kita saksikan. Terkadang kita begitu bebal, begitu bodoh untuk memahami semuanya. Kita menganggap semua itu adalah proses alamiah belaka, tidak ada hubungan dengan kita. Bahkan kita tidak pernah mempertanyakan apakah fenomena itu meningkatkan iman kita atau justru menggerogoti keyakinan dan keimanan kita. Hadirin rahimakumullah, kesibukan aktivitas yang kita lakukan di dunia ini terkadang memang betul membuat kita terlena, kita lupa, bahkan yang sering mungkin disampaikan oleh para khatib, kita menggadaikan akhirat kita hanya untuk mengejar dunia.
Apa simbol dunia itu? Boleh jadi materi, boleh jadi popularitas, boleh jadi jabatan. Setiap sesuatu yang melenakan dari kematian, setiap sesuatu yang melenakan dari Allah, yang melenakan dari Rasulnya, yang melenakan dari ibadah kepada Allah, maka itu yang dimaksud dengan dunia. Hari ini kita lihat semuanya. Ada orang begitu tega, bisa berselisih dengan saudara yang sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini fenomena yang miris, saudara-saudara. Seharusnya Rasulullah mengatakan kita adalah laksana satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh kita yang sakit, yang lain akan merasakan sakit. Laksana sebuah bangunan, antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling berkasih sayang. Hari ini setan bekerja dengan luar biasa. Fenomena-fenomena yang kita lihat di berbagai media dan di lingkungan di sekitar kita, bahkan karena organisasi, karena suatu kelompok, karena suatu bendera, karena sebuah keyakinan fikih yang berbeda, sampai-sampai harus menjadikan sebuah konflik yang luar biasa. Padahal orang itu ke masjid sholat, padahal orang itu membaca Al-Quran, padahal orang itu boleh jadi rajin dengan kajian-kajian. Harusnya kita pertanyakan, hadirin rahimakumullah, ada yang salah dengan sholat kita, ada yang salah dengan cara beragama kita. Hadirin rahimakumullah, fenomena-fenomena ini mudah-mudahan membuat kita menjadi bahan perenungan untuk kembali mereview apa sih sesungguhnya yang Allah maksudkan dengan semua kejadian ini. Apa yang Allah inginkan dari kita sebagai hamba yang beriman. Apakah kita hanya sekedar menjadi penonton? Kemudian kalau kita berada di satu kelompok itu, kita akan bertepuk tangan, menepuk dada, lalu kita ikut berkomentar di media sosial itu dengan memojokkan salah satu kelompok. Ini penting kita sampaikan, hadirin. Terasa ringan karena sehari-hari ada, tapi yakinlah hadirin, ketika ada kebencian dalam hati kita dengan saudara muslim kita, ketika ada kelalaian di hati kita dengan semua perintah-perintah Allah dan bahkan melecehkan syariat-syariat agama ini, simbol-simbol agama ini, harus kita pertanyakan, selama ini kita bertuhan dengan siapa? Apakah betul kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah? Apakah betul kita mengatakan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Setiap hamba yang meyakini, yang memahami makna dari syahadat ini, maka dia akan sangat takut sekali. Maka dia akan menjaga lisannya, menjaga hatinya untuk tidak gampang berkonflik dengan orang lain, apalagi yang berhubungan dengan sesama satu akidah. Bagaimana hadirin rahimakumullah seandainya ada orang yang kita benci saat ini di tempat ini, lalu saat nanti malaikat Israel datang menjemput kita, mencabut nyawa kita, ternyata yang kita benci itulah yang nanti menyolatkan kita. Dia mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, sayangi dia,
rahmati dia. Lalu bagaimana ketika kita ketemu nanti di akhirat? Hadirin rahimakumullah, ini penting kita hayati. Cara beragama kita jangan-jangan ada yang salah. Cara sholat kita jangan-jangan ada yang keliru. Kita baru sampai di permukaan, kita baru sampai di kulit, tidak pernah sampai di hakikat dan esensi dari sholat itu sendiri. Ketika kita datang ke masjid ini untuk niat berjamaah, salah satu unsur jamaah itu bisa terjadi adalah ketika setiap individu itu menanggalkan dan meninggalkan seluruh yang berhubungan dengan individunya. Apakah kelompok A, B, C, D, apakah dia kedudukan sebagai apa? Dia siap melebur menjadi satu barisan. Siapapun dia, itu syarat. Ketika kita siap melebur menjadi hanya satu identitas, yakni Muslim. Di masjid tidak menerima golongan, di masjid tidak menerima kelompok, di masjid tidak menerima tahta, tidak menerima Anda dari mana, dari manapun itu. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dialah saudaraku, dia yang harus saya bela, dia yang harus saya doakan, dia yang harus saya maafkan ketika dia salah, dan dia yang harus kita ajak untuk bersama-sama memperjuangkan agama ini. Hadirin rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 86, mari kita cermati bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Apa yang saya sampaikan tadi adalah itulah orang-orang atau mereka yang dikatakan menjual atau menggadaikan, ya, membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi akhirat digadaikan untuk mendapatkan dunia. Allah melanjutkan ayatnya, fala yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Maka mereka itu akan diazab oleh Allah. Jadi tidak akan diringankan azabnya. Wala yunsarun, dan tidak akan ditolong. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita semuanya dan akan meneguhkan kedudukan kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jelas sekali hadirin. Selama ini yang disebut menolong agama Allah mungkin terlalu berat yang kita pikirkan. Hari ini kita datang ke masjid ini, kita menunaikan kewajiban sebagai muslim. Inilah bagian dari menolong agama Allah. Di sini tidak hanya kita duduk bersama, bertemu bersama, sholat bersama, akan ada antara satu dengan yang lain hati-hati yang berpaut, hati-hati yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati yang saling berkasih sayang untuk tujuan yang mulia. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya, fenomena apa yang terjadi sekarang ini? Seperti saya katakan tadi, tidak ada yang kebetulan. Allah menginginkan kita untuk memahami, membaca ayat-ayat kauniyah Allah. Apa maksudnya? Untuk apa Allah hadirkan ini di sekeliling kita? Makanya begitu banyak ayat-ayat yang memaksa atau menginginkan kita itu menggunakan akal pikiran kita, menggunakan hati kita dengan tajam, dengan cerdas.
Hadirin rahimakumullah, apapun yang terjadi, tidak ada yang tidak bermakna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika kita melihat sebuah fenomena, seharusnya dalam hati kita mengatakan, ya Tuhan kami, semua yang Engkau jadikan, semua fenomena yang terjadi ini, tidak ada yang sia-sia. Sekarang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang ini, mari kita sekali lagi kita tata kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama ditata adalah cara berpikir kita, mindset kita. Cara berpikir kita, dari sini kita mulai. Kalau cara berpikir kita salah, maka lisan kita akan salah, tindak tanduk kita akan salah. Mari kita mulai dari lingkungan yang kecil. Sekali lagi, begitu banyak umat ini yang diombang-ambingkan oleh kepentingan, yang diombang-ambingkan oleh hanya sesuatu yang tidak berharga di mata Allah. Materi yang kita perebutkan, jabatan yang kita pertengkarkan, sehingga melakukan segalanya demi untuk mendapatkan itu, di mata Allah itu tidak ada artinya apa-apa. Kita sujud, kita ruku di tempat ini, semoga ini menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak boleh mencaci sebuah keadaan, kecewa dengan keadaan. Kita memang tidak boleh, tidak dibenarkan hamba yang beriman kecewa dengan keadaan. Yang disuruh oleh Allah adalah menyikapi dengan baik, mengambil hikmah dengan baik apa yang dapat kita lakukan, sehingga fenomena ini menjadikan saya lebih yakin kepada Allah, saya lebih beriman kepada Allah. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, bukan larut dengan semua yang terjadi. Hadirin, beberapa bulan ini kalau kita menyikapi, melihat, mengikuti perkembangan sosial media, ingin rasanya kita memencet huruf-huruf yang ada di gadget kita. Ingin rasanya kita berkomentar, ingin kita rasanya mendebat sesuatu yang menurut kita itu tidak sesuai. Ingin rasanya kita mengomentari sesuatu. Hadirin rahimakumullah, mari ditahan semuanya. Ada benar, ada baik, ada pantas, ada tepat. Apakah yang akan kita lakukan ini sudah benar? Apakah yang akan dilakukan ini sudah baik? Apakah yang saya lakukan ini pantas? Apakah ini tepat? Jika empat hal ini tidak memenuhi syarat, jangan coba-coba. Satu kata, satu kalimat yang kita ucapkan boleh jadi akan membuat orang sakit hati. Boleh jadi membuat orang akan menjadi tergelincir imannya. Apa yang kita share, semua yang harus kita pertanggungjawabkan. Hadirin rahimakumullah, yang harus kita lakukan adalah sekali lagi mereview kembali cara berpikir kita, tujuan hidup kita. Adakah yang kita lakukan bernilai ibadah? Kalau tidak, tinggalkan. Buat apa kita bercapek-capek? Segala yang kita lakukan, segala yang kita inginkan, yang kita pikirkan, kalau semua itu menjadikan bagian dari nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari bersemangat melakukan. Dan harus kita mengajak yang lainnya untuk melakukan. Tetapi jika itu tidak bernilai ibadah, maka yang dikatakan sia-sia. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sampai Allah itu bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, khusrin, rugi. Sampai Allah mengatakan demikian, illa
kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita adalah orang-orang yang beriman. Apa cukup? Tidak. Beramal soleh. Inilah yang beramal soleh. Berkata yang baik, berbuat yang baik, beribadah yang baik. Itulah bagian dari amal soleh. Cukup? Ternyata belum. Kita harus saling menasihati dengan sesama muslim kita ini. Dan dengan sabar kita melakukan semuanya itu. Ayat ini begitu sering kita dengar, tapi berlalu begitu saja. Sesuatu yang sederhana sering kita lupakan, tapi disitulah kadang-kadang kita tergelincir. Hadirin rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan Jumat ini memberikan pelajaran terbaru buat kita untuk kembali memikirkan apa yang sudah kita lakukan. Cara berpikir kita sudahkah benar menurut Allah, menurut agama ini? Lisan ini sudahkah terjaga? Tangan, kaki, hati kita semua sudah kami ikuti apa yang diberitakan oleh Allah? Jika belum, mari, belum terlambat. Kita perbaiki sedikit demi sedikit. Mari bergandengan tangan satu dengan yang lainnya untuk bersama memperbaiki diri. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan menemukan sebuah umat yang saling berkasih sayang, sebuah umat yang saling membela, sebuah umat yang berkualitas. Semuanya berkualitas, pikirannya berkualitas, yang dilakukan berkualitas, semua berkualitas. Karena Islam menginginkan adalah umat yang berkualitas, bukan umat level bawah, bukan umat level sandal jepit. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Begitu kata Allah. Kita ini adalah hamba-hambanya yang derajatnya lebih tinggi jika kita orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi mari kita mohon hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan selama ini adalah sesuatu yang bernilai ibadah, dan jika belum, mudah-mudahan Allah membimbing kita terus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi mari dengan ini kita inikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari harus semakin meningkat dengan sesuatu yang bermanfaat di sekeliling kita. Apapun itu, baik pikiran kita, tenaga kita, harta kita, semua kita miliki. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر
والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.